Halo teman-teman sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Berjumpa lagi dengan saya Latif Yanto. Selamat datang di channel ini. Channel yang akan selalu membahas tentang dunia sepak bola, terutama perkembangan sepak bola Indonesia, lebih khususnya lagi timnas Indonesia, timnas kebanggaan kita, timnas kesayangan kita. Jadi secara sederhana, segala hal yang berkaitan dengan sepak bola, apapun itu, terutama tentang timnas Indonesia, para pemain, latihan, kegagalan atau kemenangan yang diterima oleh timnas, semuanya akan saya bahas di channel ini. Jadi bagi kalian yang sudah mampir ke channel ini, pastikan kalian menonton video ini sampai selesai. Dan saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah subscribe channel ini dan sudah membantu channel ini terus berkembang sampai saat ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan bagi kalian yang belum subscribe dan baru mampir di channel ini, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu. Oke teman-teman sekalian, para warga YouTube yang berbahagia, para pecinta sepak bola yang sudah sangat menunggu timnas kita berprestasi di kancah level Asia, bukan Asia Tenggara tapi Asia. Jadi saya menginformasikan sebelumnya ke kalian, kalau pelatih timnas Filipina ini telah memuji setinggi langit kualitas timnas Indonesia. Itu saya kira hanya sekedar pujian ya, dan oleh sebab itu menurut saya kita sebagai supporter dan terutama para pemain tidak boleh terkesima, tidak boleh terlena, karena nanti walau bagaimanapun mau tidak mau kita harus ya bertanding melawan mereka, dan ini bisa kita sebut sebagai pertandingan atau laga hidup mati melawan Filipina untuk kemudian memastikan diri lolos ke babak 3 kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 yang nanti akan berlangsung di Amerika Serikat dan Kanada. Dan kualifikasi Piala Dunia ini kita berada di grup F, dan di pertandingan terakhir saya informasikan sekali lagi kita akan menghadapi Filipina. Pertandingan yang tidak akan mudah, dan ini bisa kita sebut dalam tanda kutip sebagai pertandingan laga hidup dan mati, karena mau tidak mau, suka tidak suka, timnas Indonesia harus memenangkan pertandingan jika ingin lolos ke babak 3 kualifikasi. Jadi teman-teman, momen, kesempatan, dan peluang ini harus digunakan semaksimal mungkin, karena kita hanya tinggal satu langkah lagi bagi kita untuk lolos ke babak 3. Jangan sampai satu langkah lagi ini kemudian terserobot oleh tim lain, hanya karena kita melakukan kesalahan sendiri. Sama seperti yang dilakukan oleh timnas U23 kemarin misalnya, yang tidak bisa memaksimalkan peluang untuk lolos ke Olimpiade tahun 2024. Padahal di Piala Asia U23 kita sudah masuk ke semifinal, yang secara logika kalau kita sudah masuk semifinal, paling tidak ya kita sudah memperebutkan. Ya, kalau sudah masuk semifinal nanti bisa juara, bisa juga tidak. Bisa terhenti di semifinal dan kita berhenti di semifinal. Dan peluang untuk kemudian tampil di Olimpiade saat itu sangat besar, karena kita punya peluang, 3 peluang waktu itu. Kalau misalnya kita tampil di semifinal, juara, itu tentu saja sudah masuk final, atau kalau tidak juara, artinya juara 2, kita ya pasti masuk Olimpiade. Atau yang ketiga, kalau kita misalnya di perebutan ketiga kita tidak bisa, ya kita harus masuk Olimpiade melalui kualifikasi di playoff gitu. Tetapi semua itu tidak bisa kita maksimalkan hanya karena ya mungkin kita sudah mentok kualitas dan perjuangan kita, ya pada akhirnya ya sudah, yang terjadi biarlah terjadi, yang sudah berlalu biarlah berlalu. Dan kita punya kesempatan lain, yaitu di level timnas senior, bagaimana timnas ini harus memaksimalkan peluang yang sudah ada di depan mata untuk kemudian masuk dan lolos ke babak 3 kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Dan kepastian itu harus ditempuh oleh timnas Indonesia dengan cara harus mengalahkan Filipina di pertandingan terakhir yang akan berlangsung di GBK nanti malam jam 19.30, setengah 8. Oke, kita kembali lagi ke Indonesia yang akan melakoni laga hidup mati bersama atau melawan Filipina. Tidak seperti pada saat melawan Irak, di mana pada saat pertandingan itu kita tidak bisa memainkan Jay Itzes gitu ya. Jay Itzes ini adalah calon pemain Serie A Italia, di mana pada pertandingan sebelumnya dia hanya duduk di bangku cadangan karena baru datang setelah bermain dengan Venezia. Kita tahu semua kualitas Jay Itzes ini yang telah turut serta
mengantarkan, membawa Venezia yang berlaga di Serie B Italia naik kelas ke Serie A Italia. Dan kita tahu semua dia selalu menjadi pilihan utama pelatih Venezia dan selalu tampil bermain selama 90 menit. Nilai atau ratingnya atas penampilan Jay Itzes ini selama bermain juga selalu berada di atas angka 7. Ini berarti bahwa Jay Itzes seharusnya menjadi salah satu pemain yang memang benar-benar dibutuhkan tenaganya, kreativitasnya oleh timnas Indonesia untuk kemudian memperkokoh barisan pertahanan. Barisan belakang timnas Indonesia yang sebelumnya saat bermain melawan Irak ya diisi oleh Jordi Amat, Rizky Ridho, dan kemudian Justin Hubner. Seperti biasa, yang kita khawatirkan dari penampilan Jordi Amat adalah keterlambatannya kembali ke posisi semula setelah melakukan overlapping. Dan itu yang terjadi ketika timnas kita bermain melawan Irak, sehingga sebuah kartu merah memaksanya untuk kemudian keluar lapangan lebih awal. Dia juga melakukan hal yang sama ketika timnas melawan Argentina di FIFA Match Day tahun 2023. Dia mencoba untuk holding the ball, menggiring bola di depan gawang timnas Indonesia sendiri, lalu kemudian diserobot oleh pemain Argentina yang ya melahirkan ketegangan yang sangat luar biasa di depan gawang Indonesia yang hampir menjadi gol sebelum kemudian Elkan Bagot datang untuk kemudian menghalau serangan yang nyaris saja mungkin 95% akan menjadi gol. Dan ini berasal akibat dari kepercayaan diri Jordi Amat yang pengen menggiring bola dulu, holding the ball untuk mencari teman-temannya yang bisa kira-kira punya ruang bebas gitu untuk dia umpan, tetapi sayang kemudian bola itu diserobot oleh pemain Argentina. Dan ini menurut saya satu kekurangan yang perlu ditutupi gitu. Oleh sebab itu teman-teman, dengan kehadiran Jay Itzes yang sudah berlatih dan siap membela timnas Indonesia saat nanti berhadapan dengan Filipina, saya kira ini akan menutupi kekurangan yang ditinggalkan yang disebabkan oleh Jordi Amat. Kita sudah tahu semua kualitas Jay Itzes ini. Memang back ini back yang luar biasa bersama timnas, terutama saat timnas 2 kali mengalahkan Vietnam. Dia tembok yang kokoh untuk kemudian menghalau serangan-serangan berbahaya pemain cepat Filipina. Kemungkinannya saya yakin seperti itu. Dia punya kecepatan, clearance yang taktis, kemudian kuat duel udara dan 1 lawan 1. Selain Jay Itzes, kita juga punya Calvin Verdong yang kabarnya sudah siap untuk diturunkan nanti saat timnas melawan Filipina, ya nanti malam. Jadi kalau berita ini benar, maka malam nanti jam 7:30 itu akan menjadi debut Calvin Verdong bersama timnas Indonesia, di mana dia akan bermain di kandang kebesaran timnas Indonesia yaitu GBK di bawah puluhan ribu penonton yang akan selalu bernyanyi di sepanjang pertandingan. Memang sangat disayangkan ya, dia tidak bisa bermain diturunkan saat timnas melawan Irak pada pertandingan sebelumnya karena memang waktunya yang sangat mepet. Tapi melawan Filipina semua prosedur sudah diselesaikan, FIFA juga sudah menyetujui, PSSI-nya Belanda juga sudah mengeluarkan surat peralihan atau perpindahan federasi dan sudah dikonfirmasi oleh pihak PSSI bahwa Calvin Verdong itu available untuk membela timnas Indonesia di pertandingan terakhir grup F kualifikasi Piala Dunia melawan Filipina nanti malam ini. Menurut saya ini akan menjadi kartu truf STY untuk mengalahkan Filipina. Karena menurut saya dari semua strategi yang mungkin sudah disiapkan STY untuk mengalahkan Filipina, Calvin Verdong adalah salah satunya. Artinya ini bisa dibilang sebagai kejutan. Karena kita belum pernah melihat dan untuk pertama kalinya kita akan mengetahui bagaimana peran Calvin Verdong di timnas di atas lapangan. Tentu peran itu yang nanti akan coba diharapkan STY dan kita semua untuk membongkar pertahanan Filipina, pertahanan lawan. Sekali lagi, peran dan tugas apa yang sudah disiapkan STY untuk Verdong itu nanti yang akan kita lihat pada pertandingan melawan Filipina. Dan Calvin Verdong ini dikonfirmasi siap all out, siap membela dan membantu memenangkan Indonesia untuk kemudian memastikan lolos ke babak 3 kualifikasi.
Apalagi kita tahu semua dari berbagai informasi kalau Calvin Verdong ini memang bisa bermain di berbagai posisi. Posisi reguler di klubnya itu memang back kiri, tetapi dia juga bisa bermain di kanan, di center back. Dia juga bisa bermain sebagai gelandang bertahan kalau memang dibutuhkan oleh tim. Bahkan sebelumnya dia juga sudah terbiasa, sudah familiar untuk bermain di posisi winger. Boleh dikatakan memang teman-teman sekalian bahwa pemain ini itu benar-benar pemain grade A. Bukan pemain kaleng-kaleng, bukan pemain ecek-ecek ya. Dia pemain yang sangat luar biasa, yang peran dan tugasnya, kreativitas dan tenaganya sangat dibutuhkan oleh timnas. Oleh sebab itu, saya kira kehadiran Calvin Verdong di timnas itu memberikan banyak opsi bagi STY untuk memainkan pemain ini di berbagai posisi, terutama posisi-posisi yang dibutuhkan gitu. Apalagi melawan Filipina, tentu ini akan menjadi pertandingan yang sulit, pertandingan yang tidak akan mudah karena kedua tim itu mengharapkan kemenangan. Lebih-lebih Indonesia yang harus memastikan diri lolos ke babak 3 kualifikasi Piala Dunia. Karena peluang itu masih terbuka lebar bagi timnas Indonesia gitu. Daripada Filipina yang sudah tidak harapan dan Vietnam yang memang masih punya harapan sedikit. Jika dilihat dari klasemen grup F, memang Indonesia sedikit lebih diuntungkan atau praktis lebih mudah lajunya, peluangnya karena Indonesia hanya butuh satu kemenangan gitu ya. Maka Indonesia tidak perlu melihat hasil atau menunggu hasil pertandingan lain, yaitu pertandingan antara Irak dan Vietnam. Kondisi ini tentu berbeda dengan kondisi Vietnam. Jadi kalaupun Vietnam nanti menang melawan Irak, Vietnam masih harus menunggu hasil pertandingan antara Indonesia versus Filipina. Nah, kalau Indonesia kalah dari Filipina dan kemudian Vietnam menang melawan Irak, maka secara otomatis Vietnamlah yang kemudian lolos ke babak 3. Tapi jika Indonesia menang melawan Filipina, maka praktis Indonesialah yang lolos ke babak 3. Meskipun Vietnam menang dengan skor berapapun atas Irak. Tapi melawan Irak, saya kira bukan pertandingan yang mudah bagi Vietnam. Karena Irak sendiri itu bertekad untuk menyapu bersih seluruh pertandingan di grup F, termasuk di pertandingan terakhir ketika mereka nanti akan menghadapi Vietnam. Akan tetapi teman-teman, walaupun situasinya seperti itu, Indonesia harus mengandalkan diri sendiri untuk lolos ke babak 3. Tidak boleh ya mengandalkan orang lain. Artinya Indonesia wajib hukumnya untuk menang melawan Filipina. Ya mau tidak mau, suka tidak suka, memang harus menang. Dan tenang saja teman-teman sekalian, peluang itu masih terbuka lebar. Pelatih Shin Tae-yong itu bahkan optimis bahwa anak-anak asuhnya ini nanti mampu lolos ke putaran 3 kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Saya kira kita doakan saja bersama-sama bahwa optimistis yang ditunjukkan oleh STY bahwa anak-anak Garuda, para pemain timnas Indonesia ini nanti mampu membawa Indonesia lolos ke babak 3 itu diijabah, artinya terkabul, didukung oleh semesta, sehingga kemudian apa yang diharap-harapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia bahwa timnas Indonesia ini nanti akan melaju ke babak 3 menjadi sebuah kenyataan. Oke, saya kira itu teman-teman yang bisa saya bahas pada video kali ini. Jadi tentang bagaimana pertandingan melawan Filipina nanti malam itu akan menjadi pertandingan hidup dan mati bagi timnas Indonesia, karena ini adalah partai penentuan apakah timnas Indonesia bisa lolos atau tidak ke babak 3 kualifikasi Piala Dunia. Saya kira kita harus yakin, seyakin-yakinnya bahwa dengan posisi, kondisi, dan poin yang sudah diperoleh oleh timnas Indonesia, yaitu 7 poin, berada di bawah Irak sebagai pemuncak klasemen, timnas Indonesia memiliki satu langkah lebih dekat ke babak 3 daripada Vietnam. Asalkan yaitu ya, timnas secara mandiri harus mengandalkan diri sendiri, kemampuan diri sendiri untuk memenangkan laga hidup mati melawan Filipina nanti malam di GBK. Kalau itu terjadi, maka secara otomatis Indonesia lolos ke babak 3, dan ini akan menjadi sejarah pertama kalinya bagi Indonesia untuk lolos ke babak 3, dan di babak 3 kita akan menghadapi tim-tim yang lebih kuat lagi, sehingga kemudian kalaupun ternyata demikian, maka timnas juga harus mengupgrade skill dan kemampuan untuk berlaga di atas lapangan, karena tim-tim yang akan kita hadapi di babak 3 adalah tim-tim yang sangat kuat dan luar biasa secara permainan
dan mental. Oleh sebab itu saya kira itu teman-teman sekalian. Jangan lupa tonton video ini sampai selesai, sampai habis. Jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe. See you on the next video.